Tema yang akan kita bicarakan adalah tentang bid'ah hasanah. Apakah bid'ah hasanah itu ada atau tidak ada? Memang ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Yang bilang ada itu mayoritas umat Islam. Umat Islam sejak masa sahabat, masa ulama salaf mengatakan bid'ah hasanah, mayoritas. Lalu sekarang ada orang-orang baru, ya orang-orang baru, ustaz-ustaz baru di Indonesia bilang bid'ah hasanah tidak ada. Dan mereka ini bilang bid'ah hasanah tidak ada, membawa propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal mereka, menurut saya, mereka belajar tafsir, belajar Quran belum hatam. Mengapa? Karena dalil bid'ah hasanah ada di dalam Al-Quran dan hadis, bukan dari pepatah Melayu, bukan dari bahasa Jawa, bukan. Kita ini karena Ahlus Sunnah disingkat dengan Aswaja, oleh orang-orang mereka disebut Aswaja itu ajaran Islam Jawa kan? Padahal maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok dibilang dari Jawa? Orang dalilnya bukan anacaraka bahasa Jawa, bukan, juga bukan bahasa Melayu, tetapi Al-Quran hadis. Kita mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Di dalam Al-Quran memang ada isyarat terhadap bid'ah hasanah. Dalam surah Al-Hadid ada ayat warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dalam ayat ini Al-Quran memuji umatnya Nabi Isa, orang-orang Nasara, karena mereka membuat tradisi kerahiban. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah, kerahiban yang mereka ibtada'uha, mereka ada-adakan. Mereka ibtada'uha ini namanya kan bid'ah, karena bid'ah itu artinya ajaran yang tidak ada contoh sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Ini di dalam Al-Quran warahbaniyah datib tada'uha. Orang-orang Nasara membuat rahbaniyah. Rahbaniyah itu apa? Orang Nasara kalau sudah senang beribadah, merasakan manisnya beribadah, dia meninggalkan kawin, meninggalkan cari harta, meninggalkan keduniaan, siang malam ibadah terus. Maka tabanaha alaihim, kami tidak mewajibkan pada mereka, kami tidak menentukan pada mereka, tak mewajibkan illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali kalau mereka melakukan itu semata-mata mencari ridha Allah, gak apa-apa dilakukan walaupun gak wajib. Tapi ternyata fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak menjaga rahbaniyah itu dengan sebenar-benarnya menjaga. Artinya apa? Begitu mereka menjalankan rahbaniyah di pertengahan jalan, begitu merasakan manisnya dunia, merasakan manisnya kawin, akhirnya rahbaniyah ditinggalkan, cari uang, kawin terus tak henti-henti. Ini yang dicela. Nah, ini artinya apa? Rahbaniyah adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh Nasara. Allah tidak mencela mereka walaupun bid'ah, karena mereka melakukan untuk mencari ridho Allah. Allah baru mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti ini bid'ah hasanah. Karena seandainya rahbaniyah ini bukan bid'ah hasanah, begitu melakukan langsung dicela. Allah itu kalau ada perbuatan tidak betul langsung dicela oleh Allah. Ternyata oleh Allah tidak dicela, Allah mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti kalau begitu bid'ah hasanah itu ada isyarat di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran. Kalau di dalam hadis tentang dalil bid'ah hasanah, karena orang-orang Wahabi ini ya yang tidak mau bid'ah hasanah, mereka bawa propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tadi dalil Al-Qurannya ada. Mereka menolak bid'ah hasanah, dalilnya Al-Quran, tapi dalilnya semua persoalan dalil Al-Qurannya cuma satu, yaitu sebagian ayat ya, sebagian ayat 3 surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu aja. Ayat ini panjang, ada 7 baris atau berapa, tapi cuma sepotong aja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, orang-orang Wahabi setiap bulan Rabiul Awwal Islam menggelar maulid, nanti mereka akan bilang haram, maulid gak boleh. Mengapa? Rasulullah dulu tak pernah adakan maulid. Kalau memang pernah adakan maulid, siapa ustadz yang suruh ceramah? Tidak ada kan katanya. Jadi ada ceramah waktu itu, kira-kira dianggap ada penceramah gitu. Dan agama sudah sempurna, gak boleh ditambah-tambah. Uang sudah sempurna. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nanti ada orang bulan Rajab, Isra Mi'raj, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah merayakan Isra Mi'raj. Dan agama sudah sempurna. Kalau tak percaya agama sempurna, haram. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada orang meninggal, ada acara tahlil, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah bikin tahlil. Dan agama tak boleh ditambah-tambah. Kalau tak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Semuanya al-yawma akmaltu. Katanya kembali pada Quran, kok cuma satu yang disampaikan, nggak ada lagi. Padahal Imam Nawawi setiap bab ayatnya beda-beda. Ini mereka. Saya ceramah di depan mereka di Solo 2 tahun lalu, saya bilang memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Mengapa? Karena yang dimaksud kesempurnaan agama di sini bukan seperti yang kamu pahami, kata para ulama. Yang dimaksud kesempurnaan agama di sini artinya dalil-dalilnya yang sempurna, dan kamu belum tahu dalilnya. Agama sempurna, yang tak sempurna kamu. Ini mereka.
Karena dalil bid'ah hasanah juga ada di dalam Al-Quran. Lalu di dalam hadis, orang Wahabi ini juga propagandanya kembali kepada hadis. Tapi hadis yang disampaikan cuma satu, yaitu hadis Sahih Muslim. Yang Bukhari tidak pernah disampaikan. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Ini hadisnya sahih. Nanti ada orang zikir keras setelah sholat, haram. Mengapa? Itu dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlil, haram. Mengapa? Dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Maulid Nabi, apapun kullu bid'atin dhalalah. Loh, katanya kembali kepada hadis. Kok cuma satu hadisnya? Enggak ada lagi. Ini mereka. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis kullu bid'atin dhalalah itu juga digunakan. Tetapi kata Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini punya kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Ketika menyampaikan hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsus. Sabda Nabi, semua bid'ah itu sesat, ini adalah kalimat yang umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Tidak diberlakukan secara umum. Wal muradu biha ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan sesat itu kebanyakan bid'ah itu sesat, tetapi ada bid'ah yang tidak sesat. Jadi kebanyakan bid'ah itu yang banyak yang sesat, ada yang tidak sesat. Nah, yang kita lakukan itu tidak sesat. Biasanya ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau kebanyakan bid'ah sesat, kita yang tahu kok yang hasanah terus, mana yang sesat? Sepertinya lebih banyak yang tidak sesat. Salah, yang paling banyak yang sesat. Yang tidak sesat itu sedikit. Mengapa begitu? Umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 ini pengikut bid'ah sesat. Yang satu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 73 dengan satu lebih banyak mana? Lebih banyak 73. Di negara kita ini aliran sesat banyak sekali. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Pondok Sidogiri. Tercatat sekitar 250 macam aliran sesat di negara kita. Tapi setelah saya keliling-keliling mulai dari Sabang sampai Jayapura, saya pikir bukan 250, mungkin ada 2.500. Banyak aliran sesat di negara kita. Jadi jangan dikira lebih banyak yang hasanah, lebih banyak yang tidak hasanah, yang sayyi'ah sebenarnya. Ini kata para ulama. Jadi kullu bid'atin dhalalah ini memang benar, cuma ini kalimat umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Mengapa jangkauan hukumnya dibatasi? Kalau ini tidak dibatasi akan bertentangan dengan dalil-dalil yang mengakui bid'ah hasanah. Salah satunya adalah ayat tadi, ayat surah Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, kalau memang hadis kullu bid'atin dhalalah ini amun maksus, dalil yang umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi, lalu dalil yang membatasi mana? Kita kembali kepada Imam Nawawi lagi, karena tabarrukan bihi, bertabarruk dengan beliau. Di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tak ada lalu ada. Sunnatan sayyi'atan, sunnatan hasanatan, suatu perbuatan yang baik. Memulai perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu secara bahasa ma'umila, ya, jadi sesuatu yang dilakukan min ghairi mithalin sabaq, tanpa contoh sebelumnya. Ma'umila min ghairi mithalin sabaq, sesuatu yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya, berarti bid'ah hasanah. Siapa yang memulai perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan itu. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa kurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Itu orang yang memulai perbuatan baik. Kemudian wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tak ada lalu ada. Sunnatan sayyi'atan, perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah. Kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', dan dosa-dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nah, di dalam hadis ini berarti perbuatan baru dibagi dua. Ada perbuatan baru yang baik, ada perbuatan baru yang jelek. Kata Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim ketika mensyarahkan, ya, menjelaskan hadis ini, kata beliau, fihi al-hithu 'alal ibtida' bis sunanil hasanat. Jadi hadis ini alal ibtida' bil khairat wa sannis sunanil hasanat. Hadis ini mengandung motivasi, dorongan untuk memulai kebaikan-kebaikan dan memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik itu dianjurkan dimulai. Mengapa dianjurkan dimulai? Karena kalau dimulai dia akan dapat pahala, dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya dia akan dapat kiriman pahala dari mereka.
Karenanya ada kelompok yang mengatakan, ada kelompok ya yang propagandanya pemurnian ajaran Islam. Itu tidak betul. Nggak ada pemurnian ajaran Islam, itu nggak ada. Yang betul bagaimana? Selama perbuatan itu baik, kita mulai. Walaupun contohnya belum ada sebelumnya. Karena agama memang menganjurkan memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Yang menganjurkan ini yang punya agama, yaitu baginda Rasulullah. Lalu kata Imam Nawawi, "Wat-tahdzir min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat." Hadis ini bagian kalimat kedua, peringatan agar jangan sampai membuat-buat perkara-perkara yang batil, yang salah, yang tidak benar, dan memulai perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi begitu. Dan kemudian kata Imam Nawawi setelah itu Imam Nawawi berkata tentang hadis ini, wa fihi at-takhsis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Dan di dalam hadis ini ada pembatasan terhadap hadis baginda Nabi, semua bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hadis ini yang membatasi. Hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Lalu hadis lain mengatakan perkara baru dibagi menjadi dua. Kedua hadis ini harus dipadukan. Kedua-duanya harus saling diamalkan. Karena kedua-duanya ini diamalkan, maka memberikan kesimpulan, kata para ulama, Imam Asy-Syafi'i ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya, lalu oleh Imam Al-Baihaqi, muridnya Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam, bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan ajaran yang benar, sunnah di sini maksudnya bukan hadis, sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma, dengan qiyas, dengan asar sahabat. Bid'ah yang sesuai dengan ajaran yang benar itu terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa madmum. Bid'ah yang bertentangan dengan ajaran yang benar itu adalah tercela. Dalilnya mana? Kata Imam Syafi'i, wa hujja biha biqauli Umar bin Khattab. Dan itu dalilnya adalah perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Jadi kata Sayyidina Umar, bid'ah itu ada bid'ah terbaik, yaitu sholat tarawih. Berarti sejak masanya sahabat sudah ada bid'ah yang baik. Nah, ada orang-orang baru mengatakan bid'ah tak ada yang baik. Lu pandai siapa dia dengan para sahabat? Sahabat itu muridnya Rasulullah. Dia itu muridnya siapa? Jangan-jangan dia tak punya guru. Setelah kita tengok ternyata memang tak punya guru. Makanya ilmu agama ini gak boleh dipahami sendiri. Dalam hal ilmu agama, orang itu harus punya guru. Ustadz Zulhendri dulu pernah belajar di Aceh. Lalu setelah ke Aceh, beliau ini ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Saudi, kemana-mana istifadah. Ini namanya punya guru. Kita gak boleh mempelajari agama tanpa guru, gak boleh. Gak boleh. Harus punya guru. Mengapa wajib punya guru? Di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir itu artinya ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Orang yang tidak tahu hukum-hukum agama oleh Allah tidak diperintahkan cari sendiri di terjemahan Al-Quran. Sudah ada sekarang terjemahannya. Gak begitu, tapi disuruh ngaji kepada para ulama. Wajib belajar. Itu di dalam Al-Quran perintahnya bertanya kepada para ulama. Gak boleh. Para sahabat ini gurunya Rasulullah. Dan kemudian para ulama salaf, para tabi'in, gurunya para sahabat. Tabi'in, gurunya tabi'in. Atba'ut tabi'in, gurunya tabi'in. Tabi'un atba', gurunya atba'. Terus sampai begitu. Makanya di dalam agama kita ini wajib bermadzhab. Mengapa wajib bermadzhab? Karena bermadzhab ini yang menjaga sistem hubungan kita sebagai murid dengan guru-guru kita. Kalau kita ini bermadzhab berarti punya nasab. Nasabnya jelas. Kalau orang tak punya nasab berarti dapat dari mana itu? Mungkin dapat dari kebun. Wah, ini hasil kebun ini, nggak punya nasab. Lah orang yang ajaran agamanya nggak punya guru, oh berarti dapat dari jalan ini. Nggak boleh, orang itu wajib punya guru. Mengapa wajib punya guru? Selain ayat tadi, di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Mengapa orang yang menafsirkan Al-Quran sendiri diancam masuk neraka? Karena dia tak punya guru. Ini artinya apa? Memahami ajaran agama wajib punya guru. Wajib. Dan gurunya jelas, kitab yang dibaca jelas. Jangan cuma ceramah-ceramah tapi tak ada kitabnya. Nanti dia ngarang sendiri. Tidak boleh, Ustadz itu kalau belum tingkatan ulama mutabair seperti dulu, ditanya, dijawab sendiri tanpa dasar dari kitab-kitab fikih yang mutabar, tidak boleh. Berdosa dia Ustadz. Yang bertanya juga dosa. Harus jelas kitabnya. Karena ini memang manzilah para ulama, kedudukan para ulama seperti itu. Kita ini wajib nasihat kepada para ulama. Kepada para ulama wajib berbuat baik. Artinya dalam urusan agama kita wajib merujuk kepada para ulama. Gak boleh orang berfatwa sendiri, gak boleh. Harus kembali kepada ulama. Mengapa gak boleh? Kalau berfatwa sendiri bukan ulama, misalnya saya ini oleh orang-orang dianggap ulama, dianggap alim. Tapi menurut saya ya, saya ini faham kitabnya Imam Nawawi semuanya sudah bagus. Paling saya ini bisa memahami kitab Imam Nawawi dengan betul. Ini sudah Masya Allah.
Saya kalau ditanya hukum biasanya buka kitab atau diingat, kalau udah ingat udah sampaikan kapan-kapan saya jawab gitu. Mengapa? Karena ya bukan ulama yang benar-benar ulama. Orang itu kalau bukan benar-benar ulama lalu ditanya jawabannya dikira-kira, benar dapat dosa. Wah, ingat saya macam begini, macam halal hukumnya, benar dosa. Kalau salah dosanya 2 kali lipat. Mengapa? Karena dia sesat, menyesatkan orang lagi. Itu kalau jawaban tidak merujuk kepada para ulama. Kalau para ulama macam Imam Nawawi, Imam Syafi'i ya gurunya, Imam Suyuti, Ibnu Hajar, Imam Ar-Ramli, imam-imam. Karena mereka ini memang benar-benar ulama. Ketika beliau ditanya, jawabannya salah, dapat 1 pahala. Kalau jawabannya benar, dapat 2 pahala. Yang ikut dapat pahala juga. Makanya kita di dalam kembali kepada Al-Quran dan hadis harus mengikuti manhaj para ulama. Dan para ulama mengatakan bid'ah itu dibagi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu harus kita akui. Karena bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ini paduan antara ayat Al-Quran dan sekian banyak hadis, bukan cuma 1 hadis. Jadi yang perlu kita paham. Kemudian poin yang kedua yang juga perlu kita tahu, walaupun para ulama ini seringkali berbicara bid'ah hasanah, amalan kita yang bid'ah hasanah itu sedikit, dan yang dianggap amalan kita yang bid'ah hasanah itu sedikit. Sebagian besar yang kita lakukan sebenarnya bukan bid'ah tetapi sunnah. Cuma karena kita agak tahu, lalu orang-orang Wahabi yang suka membid'ahkan juga agak tahu pula, itu bid'ah. Akhirnya kita jangan-jangan bid'ah ini. Lalu kata Ustaz, oh bid'ah hasanah. Padahal bukan bid'ah, itu sunnah. Contoh ya, yang dikira-kira bid'ah, zikir nyaring setelah sholat. Ini kalau orang-orang Wahabi gak ada zikir nyaring, karena mereka ingin segera turun, tak baca wirid. Ketika kita ini zikir nyaring, kata mereka, bid'ah itu. Mengapa bid'ah? Rasulullah tak pernah zikir nyaring. Loh kok tahu kamu gak pernah? Kamu hidup kapan? Loh yang benar gimana? Rasulullah itu kalau jadi imam sholat, selepas sholat zikirnya paling nyaring. Itu zikir Rasulullah. Karena Rasulullah SAW idza sharafa minal maktubah yaqul bi sautihil a'la. Rasulullah itu kalau habis sholat berzikir dengan suara yang paling nyaring. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi paling nyaring Rasulullah itu kalau zikir. Karena Rasulullah ini zikirnya nyaring, para sahabat itu hafal semua apa saja yang dibaca oleh Rasulullah lepas sholat. Coba Rasulullah zikirnya cuma begini, gak ada yang tahu. Coba imam kita yang zikirnya cuma gini, tanya sama jamaah, itu imamnya baca apa itu? Tak tahu. Karena imamnya cuma qomat kamit, jamaahnya tak dengar. Begitu hadis ini kita sampaikan, kata Wahabi, oh ya gak apa-apa kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, tapi jamaahnya gak boleh. Kenapa? Gak ada dulu masa Rasulullah. Loh kamu hidup kapan? Kok sudah tahu? Yang benar gimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir nyaring pula. Nah hadisnya mana? Loh kamu minta kitab hadis apa? Karena ini semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, semuanya ada semua ini. Ada semua. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inna raf'as shawat bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Nabi, imamnya zikirnya suara paling nyaring, jamaahnya juga pakai suaranya nyaring. Loh mananya yang bid'ah? Kok kamu bid'ah-bid'ahkan? Kamu mau turun itu. Oh kamu mau turun lalu zikirnya pelan-pelan. Kalau zikirnya pelan-pelan, biasanya jamaah yang satu dengan yang lain saling tolak-toleh. Mana ada yang berdiri dan turun duluan. Begitu ada yang berdiri turun duluan, lalu turun berjamaah bersama imamnya. Tapi kalau zikirnya nyaring, zikirnya panjang-panjang, ini imam jamaahnya mau pergi gak enak sama imam, apalagi jamaahnya sedikit tinggal 1. Ini kalau pergi imamnya dah nyaring zikirnya ini. Kasihan zikir sendiri. Akhirnya jamaahnya menemenin. Dan ini dapat pahala semua karena di dalam hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, menjadi penyebab kebaikan, maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Jadi zikir nyaring setelah sholat itu bukan bid'ah, tetapi memang berlaku sejak masa Rasulullah. Ini contoh lagi. Contoh lagi yang dianggap bid'ah tahlil. Ini oleh orang-orang mereka, orang apa namanya ini yang nggak mau tahlil? Orang salafi atas apa? Ada salafi. Salafi apa dua lapi? Salafi itu artinya salah pikir. Karena nggak mau ngaji. Kalau ngaji nggak pakai kitab Riyadhus Shalihin. Tahlil itu katanya nggak ada zaman Rasulullah. Loh kamu kok tahu? Tahlil itu artinya bacaan zikir, pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Itu yang melakukan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, dan ulama-ulama yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kharajana ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma matihi. Kami berangkat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Sa'd bin Mu'adz ini disolatkan oleh Rasulullah lalu dimakamkan, makamnya diratakan dengan tanah, jalaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya.
Biasanya Rasulullah langsung pergi, itu masih duduk. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, kita semua juga baca subhanallah, 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 subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Karena Rasulullah baca Allahu akbar, kita juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut baca. Setelah lama Rasulullah berhenti, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Rasulullah, engkau ada apa? Tadi tak seperti biasanya baca subhanallah, baca Allahu akbar. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu." Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Orang soleh dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya baca zikir hatta yufarrijahullahu an, hingga Allah melepaskan orang ini dari himpitan kubur. Kata para ulama, dengan begitu berarti bacaan zikir untuk orang mati bermanfaat bagi orang mati. Kalau dia dihimpit akan dilepas, kalau ada dosa akan diampuni, kalau dia diazab akan diringankan. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh. Kata Rasulullah orang soleh. Dan dari solehnya ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'din. Arsy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa bergoncang? Kata para ulama, karena Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh, sahabat terkemuka. Arsy ini merasa senang karena akan kedatangan arwahnya Sa'ad. Innal abrar lafi 'aliyyin. Orang-orang yang baik itu arwahnya tempatnya di tempat yang tinggi, di Arsy. Orang itu kalau senang, orang itu kalau akan kedatangan orang yang disenangi, kira-kira banyak gerak apa diam? Banyak gerak. Anaknya yang mondok di Aceh, yang belajar di Jakarta mau pulang, pagi-pagi telepon, "Ya, saya mau pulang." Teleponnya dipegang terus sama ayahnya, sama mamanya. Dapat 1 jam, kamu sudah masuk airport apa belum? Oh sudah, ini masuk. Dapat setengah jam, ya apa sudah check in? Ya sudah. Dapat 2 jam setengah ditelepon lagi, karena dari Jakarta ke sini kan cuma 1 jam 15. Ini kok tak datang-datang, kamu pesawatnya jatuh di mana? Oh ini delay ya, karena ini tiketnya murah, makanya delay. Sama panitia dibelikan yang murah, makanya agak delay. Jadi contoh ya. Artinya apa? Orang itu kalau akan didatangi orang yang disenangi, biasanya selalu gerak, senang. Nah Arsy girang ya, Arsy ini ketika Sa'ad bin Mu'adz girang karena rohnya akan datang. Walaupun begitu, ternyata ketika dimakamkan dihimpit oleh kuburan. Sa'ad bin Mu'adz ini yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah, orangnya soleh. Kita ini yang mensolatkan nanti siapa? Khawatir ustadznya lagi undangan keluar, susah. Ustadz Zul dicari, gak ada undangan. Ya Allah, ini ayah meninggal malah undangan ini. Akhirnya yang mensolatkan bukan ustadz, setengah ustadz. Ya gak apa-apalah, yang penting ada ustadznya walaupun setengah-setengah. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya soleh, yang mensolatkan Rasulullah, masih sahabat lagi. Ruhnya disenangi oleh Arsy, masih dihimpit. Kalau kita ini kira-kira dihimpit apa enggak kita ini? Karena gak ada yang bilang soleh. Yang mensolatkan yang pasti bukan Rasulullah dah. Ya Arsy ya mungkin gak gembira juga lah kita meninggal. Apanya yang bisa diandalkan amal kita? Kira-kira begitu. Lo terus gak mau dibacakan tahlil, ya tambah susah di akhirat itu. Makanya tahlil itu sebenarnya yang bagus dibaca di kuburan. Cuma kita ini kalau dibaca di kuburan, kan kita ini mau kerja, mau apa, kemudian keluarga duka cita juga ingin bersedekah ala kadarnya, maka bacanya malam-malam, habis baca zikir, baca tahlilnya. Jadi artinya apa? Bacaan zikir untuk orang mati yang pertama kali melakukan Rasulullah. Dan para ulama ini menyusun bacaan-bacaan zikir itu diambil daripada sekian banyak dalil. Bukan tidak ada dalilnya. Yang bilang gak ada dalilnya, lalu dia bilang ini bid'ah, yang namanya bid'ah sesat, itu yang gak tahu dalil. Dalilnya cuma satu aja, gak ada lagi. Ini mereka. Dan saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan. Mereka bilang, kamu ikut siapa? Kita ikut ahli hadis, Kiai. Mana hadisnya? Kullu bid'atin dhalalah. Loh masa ahli hadisnya cuma satu? Hadis itu ratusan ribu. Ini mereka. Artinya apa? Walaupun para ulama sering berbicara bid'ah hasanah, tapi sebenarnya tak banyak bid'ah yang kita lakukan. Sebagian besar itu justru ada contoh-contoh. Ini yang masalah tahlil. Kemudian juga masalah, selain masalah tahlil, masalah yasinan. Yasinan itu bukan bid'ah, karena sama dengan tahlil kan ya. Mengapa bukan bid'ah? Ini zikir bersama. Zikir bersama itu memang dianjurkan di dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah melakukan dan menganjurkan zikir bersama. Apakah yasin termasuk zikir? Oh, yasin itu termasuk zikir karena Al-Qur'an memang zikir. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Zikir itu artinya Al-Qur'an. Karena kalau dibaca menjadi zikir dan Al-Qur'an kalau disampaikan menjadi peringatan. Itu zikir. Jadi yasinan itu memang ada dalilnya dan dibaca tiap malam. Cuma biasanya orang-orang yasinan malam Jumat ya. Malam Jumat apa malam Selasa? Malam Jumat. Orang-orang Wahabi biasanya protes, "Kenapa baca yasin?" Loh kamu baca apa? Gak baca katanya. Loh orang yang baca yang diprotes, dia gak baca.
Loh, terus maunya kamu apa? Loh, kenapa tidak baca kahfi? Ya kahfi kita juga baca, cuma baca sendiri-sendiri. Kalau Yasin ini, mengapa baca Yasin tiap malam Jumat? Yasin ini dianjurkan dibaca tiap malam. Ada surah-surah yang dianjurkan dibaca tiap malam. Surah Yasin kalau dibaca tiap malam dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosanya diampuni, urusannya dimudahkan. Kemudian surat Waqiah dianjurkan dibaca tiap malam. Kalau dibaca tiap malam tidak akan susah urusan ekonomi. Ekonominya lancar. Lalu surat Tabarak dianjurkan dibaca tiap malam. Karena kalau mati tidak ada fitnah kubur, nggak kena azab kubur. Dan surat Tabarak ini juga melancarkan rezeki. Surat Ad-Dukhan dianjurkan dibaca tiap malam. Karena kalau dibaca tiap malam, selain dosanya diampuni, tidak akan pernah susah. Li'izalatil humum, ini surat Ad-Dukhan. Ini diantara surah-surah yang dianjurkan. Cuma Yasin, untuk kumpul-kumpul, kita baca tiap malam Jumat. Mengapa ada malam Jumat? Biasanya ada makan-makan, Ustaz. Kalau Yasinan. Mengapa? Karena kita ini ada tradisi sedekah makanan. Mengapa kita ini ada tradisi sedekah makanan? Sedekah makanan ini termasuk ibadah paling afdal. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Hadisnya Bukhari Muslim. Amalan apa di dalam Islam yang paling baik? Jawaban beliau, tut'imut ta'am. Kamu kasih makanan pada orang. Dianggap paling baik. Orang-orang Wahabi bilang, sudahlah kalau ada keluarganya meninggal, jangan ada makan-makan. Apa? Ya bangun masjid, wakaf madrasah atau apa? Loh, suruh bangun masjid. Bangun masjid itu biayanya besar. Kalau masih makan, ngasih makan ringan. Nggak semua orang mampu kalau bangun masjid. Iya kalau masjid belum ada, masjidnya sudah ada. Itu mereka ini suruh bangun masjid. Memangnya mau bangun masjid, masjidnya kamu. Karena memang sedekah makanan walaupun ringan pahalanya besar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan, Sayyidina Ali berkata, la ana ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'utiqana samatan. Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku pada satu sok makanan atau dua sok makanan. Beras itu satu sok, nih soknya zakat fitrah. 2 kilo 6 on atau 7 on. Kalau orang Pekanbaru 1 kilo itu cukup makan berapa orang? Berapa? 8 orang ya. Kalau 1 kilo 8 orang berarti kalau 3 kilo 24 ya. Kalau 6 kilo 2 sok berarti 50. Jadi dalam kata Sayyidina Ali, seandainya saya mengundang 25 atau 50 orang pada makanan, itu lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Pahala ngasih makan lebih afdal daripada memerdekakan budak. Lebih afdal. Padahal budak sekarang nggak ada, dan kalaupun ada harganya mahal. Mungkin seharga Kijang Innova. Ternyata ngasih makan 25, 50 orang dah sama dengan sedekah Kijang Innova. Jangan dikira ngasih makan ini ringan, karena kalau kita ini ngasih makan, ini semakin akrab dengan orang, silaturahmi. Kalau semakin akrab, persaudaraan ini semakin kuat. Dan umat Islam ini perlu persaudaraan yang kuat. Nggak boleh bermusuhan. Perlu. Kalau sudah semakin kuat, kan tahu kondisi. Ada tetangganya mungkin punya anak gadis yang belum laku. Tetangganya satunya laki-laki. Oh, di sana ada. Lo kok tahu? Tadi malam yasinan. Nampak? Ini kalau ada yasinan. Kalau kita nggak tahu dengan tetangga, kita nggak tahu tetangga kita ada masalah yang butuh bantuan. Ini namanya silaturahmi, namanya memang dianjurkan di dalam agama. Ini ngasih makan. Ini yang pertama. Jadi jangan dikira ngasih makan itu nggak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang senang ngasih makan, pertanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Rasulullah pernah ditanya, ma birrul haji ya Rasulullah, apa tanda-tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Haji yang diterima, dosanya diampuni, orangnya dijamin masuk surga, diridhai oleh Allah. Rasulullah menjawab, it'atibul kalam wa it'amut ta'am. Orang haji mabrur itu setelah pulang dari tanah suci, kalau berbicara dengan orang lain itu indah didengar, gak gampang membid'ahkan, mengkafirkan. Kalau orang suka membid'ahkan, menyesatkan, indah pada indah suaranya. Gak indah, bikin panas telinga. Wa it'amut ta'am, dan senang ngasih makan. Artinya apa? Orang senang ngasih makan, pertanda amal ibadahnya diterima. Kita alhamdulillah termasuk orang yang senang ngasih makan. Yang ketiga, orang yang senang ngasih makan itu hatinya lembut, tidak keras. Karena di dalam hadis sahih, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada baginda Nabi, hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, langsung pergi dari yang kiri. Kalau ada sumbangan terasa berat. Kalau bawa uang 50.000 ke masjid, lalu ada kotak amal, rasanya besar sekali 50.000. Padahal kalau pergi ke Indomaret atau ke mall kecil sekali. Ini berarti hatinya 50.000. Kalau dibawa ke pasar banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau dibawa ke masjid banyak. Ini pertanda hatinya agak keras ini. Lalu ingin masuk surga. Murah amat surganya. Nah, maka bagaimana kata Rasulullah, idza aratta ayyalina qalbuk, kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'at'im miskinan,
Kamu yang senang ngasih makan orang miskin, wamsah ra'sa yatim, dan usap kepala anak yatim. Berarti mengusap apa? Ngasih makan orang miskin itu dapat melembutkan hati. Mungkin karena bangsa kita ini senang kenduri, senang ngasih makan dari dulu sebelum Islam, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama berdakwah kepada bangsa kita ini berbondong-bondong masuk Islam karena hatinya sudah lembut. Mengusap kepala anak yatim juga melembutkan hati, dapat menunaikan hajat. Dalam sebagian hadis, wa tudriku hajatak, kamu akan memperoleh hajat kamu mengusap kepala anak yatim. Biasanya kalau di Jawa mengusap kepala anak yatim itu acara Muharram, 10 Muharram. Di sini kapan? Sama ya. Sebagian ada yang Ramadan. Tapi juga jangan cuma diusap, karena usapan itu artinya simbol kasih sayang. Namanya menyayangi bukan cuma mengusap. Kalau cuma mengusap, lalu yang mengusap satu masjid panas kepalanya. Jadi setelah diusap dompetnya dibuka, lalu dikasih. Dikasih itu namanya menyayangi. Kalau terlampau keras sekali atau hajatnya juga berat, ngusapnya jangan 1 kali dalam 1 tahun. Gimana? Yang sering-sering lah. Caranya bagaimana? Kalau ingin ngusapnya sering-sering, bisa dengan mengadopsi anaknya atau menikahi mamanya. Insya Allah kalau ini dilakukan, insya Allah sering mengusap. Cuma nanti mamanya yang di rumah keras juga hatinya. Mamanya suruh ikut ngusapin juga. Kamu ini gak suka ngusap anak yatim, makanya keras kamu ini. Insya Allah nanti kalau saling usap-usap ini jadi lembut. Karena itu simbol kelembutan. Nah artinya apa? Tradisi makan-makan itu bukan ajaran bid'ah, bukan ajaran Hindu. Tetapi ini memang sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Jangan dikira ngasih makan gak ada pahalanya. Ngasih makan ini dapat menghapus dosa besar. Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, hadisnya sahih, meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah SAW bercerita, dulu pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki, seorang abid ahli ibadah. Selama 60 tahun tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Kalau siang berpuasa, malam baca kitab dan berdoa pada Allah. Siang malam. Setelah dapat 60 tahun, ada hujan. Begitu ada hujan, tanam-tanaman tumbuh menghijau. Melihat tumbuh-tumbuhan hijau, ahli ibadah ini berpikir, coba saya ini keluar dari tempat ibadah ini, lalu saya berzikir di antara daun-daun hijau itu untuk bersyukur kepada Allah, mungkin lebih afdal. Akhirnya orang ini keluar dari tempat ibadahnya membawa bekal 2 potong roti. Pada waktu berjalan sambil berzikir, di perjalanan dia berjumpa dengan seorang perempuan. Lalu saling menyapa, ngobrol lama-lama, akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal karena merasa takut, merasa malu kepada Allah, akhirnya pingsan. Dari menyesalnya sampai pingsan. Ibadah lamanya 60 tahun. Kok tahu-tahu begini dosa besar sampai pingsan. Setelah siuman dari pingsan, sadar, mencari air. Ada genangan air tidak jauh dari situ, dia pergi ke sana untuk mandi. Ketika sedang mandi besar, datanglah seorang pengemis, meminta-minta. Lalu kata ahli ibadah ini, saya gak punya apa-apa, uang gak ada. Tapi kalau kamu mau itu ada 2 potong roti, kamu bawa. Kamu makan aja roti itu, biar saya gak apa-apa. Setelah itu orang ini meninggal, ahli ibadah. Begitu orang ini meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini bagian saya. Nah, kenapa? Ini 60 tahun ibadah gak keluar-keluar. Ini masuk surga ini. Kata yang malaikat neraka, ini punya saya, karena tadi sebelum mati berzina. Dan karena 2 malaikat ini berdebat, akhirnya amalnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun, zina 1 kali. Begitu ditimbang, langsung anjlok, langsung jebol. Ibadahnya terhapus semua. Karena dosa zina 1 kali. Itu hebatnya zina. Ibadah 60 tahun bisa habis. Na'udzubillah min. Nah ini kata malaikat neraka, ini punya saya, ini pahala ibadahnya hangus. Lalu kata malaikat surga, maaf, tadi sebelum mati dia sedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Ini hadisnya sahih. Akhirnya 2 potong roti ditimbang lagi. Begitu ditimbang, amal kebaikannya langsung berat. Ternyata dosa zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Nah, ini dosa zinanya diampuni oleh Allah karena sedekah 2 potong roti. Akhirnya orang ini masuk surga. Ini artinya apa? Sedekah makanan walaupun cuma 2 potong roti itu dapat menghapus dosa. Yang penting orangnya ikhlas dan dari jalan yang halal, bukan hasil korupsi, bukan hasil pil, bukan sedekah dari caleg atau dari apa, karena itu termasuk riswat. Nanti ini nanti ada sedekah makan dari saya, dapat mana? Adalah rezeki dari Allah, padahal hasil korupsi. Bukan dari itu, memang hasil dari peras keringat. Dan kira-kira kalau ada yasinan atau ada tahlil yang disedekahkan rotinya berapa potong? Bukan cuma 2 potong, kambingnya 2 potong. 2 potong kambing, ini berarti luar biasa. Kemudian di dalam acara yasin dan tahlilan juga ada sedekah minuman. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi meriwayatkan, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ada seorang pelacur, siang-siang pulang. Pelacur itu kerjanya malam, ya, kerjanya malam hari. Kalau siang dia istirahat. Jadi siang-siang dia pulang dari tempat kerja.
Di perjalanan karena haus dia turun ke sumur. Dulu sumur itu di Arab tidak pakai timba karena nggak ada tali, nggak ada timba panjang. Jadi biasanya ada tangga untuk turun ke bawah. Dia turun ke bawah minum. Begitu naik ke atas, ternyata di atas ada anjing yang milet-milet, yang lidahnya itu menjulur-julur karena kehausan. Karena pelacur ini merasa kasihan, dia turun ke bawah. Sepatunya dibuka untuk ambil air, naik ke atas, lalu anjing ini dia kasih minum. Gara-gara ngasih minum anjing, orang ini setelah itu meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah. Padahal cuma ngasih minum anjing itu adalah hewan najis. Ada yang pernah ngasih minum anjing? Kalau di Riau gak ada anjing kehausan karena air di mana-mana. Sama dengan di Jawa. Itu anjing, apalagi yang dikasih minum itu umat Islam, umatnya Rasulullah. Apalagi yang dikasih minum ada ustadznya lagi. Jangan dikira karena umatnya Rasulullah ini umat yang mulia, umat yang baik. Umatnya Rasulullah itu gak boleh dilecehkan, gak boleh diremeh-remehkan umatnya Rasulullah, apalagi disyirik-syirikkan, dikafir-kafirkan. Salah itu. Umatnya Rasulullah ini gak sembarang umat, tapi umat pilihan. Ngasih minum anjing saja dosa pelacur bisa diampuni, apalagi ngasih minum umatnya Rasulullah. Saya habis ceramah seperti ini di Malaysia, langsung tiap hari antri orang ngajak makan. Sampai gak kuat makan, Pak Kiai. Apa? Ya kita ini katanya ada hadis ngasih makan katanya. Tapi juga jangan makannya aja, ibadahnya lakuin juga karena hadis itu banyak. Ada orang begitu. Karena kalau makan ini ya Masya Allah lah. Ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Artinya apa? Kalau ada ustadz-ustadz baru membid'ah-bid'ahkan, melarang-larang amalan-amalan yang kita terima dari ulama-ulama dulu, gak perlu didengar. Tidak perlu didengar. Karena apa yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dalilnya ada semua. Kalaupun kita belum tahu itu, bahkan karena tidak ada, ustadz baca kitab belum sampai ke sana. Wong bacanya cuma seminggu sekali kok. Mau cepat hatam. Ya kalau ingin cepat hatam, ya tiap hari belajar pada beliau, datang ke tempatnya. Tapi gak apa-apalah, yang penting kita gak perlu ragu-ragu dengan amalan-amalan Islami yang kita wariskan dari ulama-ulama dulu. Semuanya ada dalil-dalil. Jadi bermakmum kepada imam yang beda akidah, itu hukumnya makruh. Mengapa makruh? Karena biasanya tidak khusyuk. Menghilangkan khusyuk. Saya pernah ya pulang dari ceramah dulu naik bis sampai di Surabaya, di terminal sholat subuh. Ternyata imamnya nggak baca basmalah, langsung alhamdulillah, nggak baca kunut. Pikiran itu marah. Makanya kata para ulama, wa yukrahul iqtida bi fasiqin wa mubtadi'in. Dan makruh bermakmum dengan orang fasik dan orang ahli bid'ah. Mengapa? Pikiran nggak enak. Kita ini kan maunya kan senang pada Allah, malah marah-marah dalam sholat. Ya kalau nggak marah ya berarti sudah hilang sensitivitasnya, ghirahnya kurang. Orang sama orang beda akidah tidak ada ghirah. Orang itu kan harus ada, memang harus ada ghirah pada agama. Orang beda akidah kita ada ghirah, apalagi orang beda agama. Kalau menurut para ulama kita, Ibnu Taimiyah ini termasuk salah satu tokoh mujassimah. Di dalam kitab-kitabnya memang banyak isyarat ya, sebagian terang-terangan menjisimkan Allah memang. Salafi itu dikatakan mujassimah masalah istiwa. Karena Salafi ini menetapkan istiwa itu kata mereka maknanya istaqarrah. Istaqarrah itu artinya bertempat dan bersemayam. Kalau sesuatu yang bertempat berarti Allah itu terbatas. Sesuatu yang terbatas itu berarti makhluk, sesuatu yang baru karena ada yang membatasi. Masalahnya itu. Kalau Salafi ini ya, Salafi ini sering berkelit. Kelitnya apa? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah konsep akidahnya kan sifat 20 ya. Ketika ditanya apakah Allah ada, jawabnya wujud. Sejak kapan kidam? Sampai kapan baqah? Seperti apa mukhalafatu fil hawadithi? Tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Nah, Salafi ini beda dengan kita. Kalau kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadithi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Loh kok mirip? Kata mereka, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya 30 meter. Dan ini hampir sama akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Cuma beda usia, satunya tua, satunya muda. Karenanya sebagian orang bilang Tuhannya Yahudi, abangnya Tuhannya Wahabi. Mengapa? Karena lebih tua. Ini mereka. Kalau kita mukhalafatul hawadithi, Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Mengapa tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Kalau ada sesuatu yang serupa dengan Allah, sedangkan selain Allah itu semuanya kan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Karena itu kata para ulama, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik.
Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan seperti yang kamu pikirkan, bahkan lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Mengapa? Apa-apa yang terlintas dalam pikiran manusia itu tidak akan keluar dari apa yang pernah dia tahu, yang pernah dia lihat, walaupun mungkin di alam nyata gak ada. Contoh ya, manusia membayangkan sesuatu tapi di alam nyata gak ada, tapi juga tidak bisa keluar dari apa yang manusia tahu. Dulu di rumah-rumah kita, di tembok-tembok ada gambarnya buruk. Rasulullah itu ketika Isra gambarnya buruk. Buruk itu gambarnya apa? Kuda putih, ada sayapnya, kepalanya perempuan cantik, lalu ada mahkotanya. Cari kuda seperti itu, saya sudah keliling Indonesia, Malaysia, lalu pernah ke Arab, ke Mesir, ke Emirat, pernah ke Eropa, gak pernah jumpa. Coba ada, kalau uang cukup saya ingin beli. Nanti kalau ceramah bisa dibawa, karena kudanya cantik. Walaupun kuda seperti itu tidak ada, tapi bagian-bagiannya kan ada. Badannya kuda ya seperti itu, sayapnya kita tinggal pilih, apa sayap ayam, sayap merpati, atau sayap burung. Lalu kepalanya kepala perempuan, ya kita tinggal pilih, ini perempuannya apa Batak, apa Melayu, apa Mandailing, apa Aceh, apa Jawa, Madura, atau Cina, atau India, Arab, Eropa, suka-sukalah, tinggal pilih. Nah ini artinya apa? Manusia itu membayangkan apapun, gak akan keluar dari apa yang pernah dia tahu, dan Allah gak serupa dengan apapun. Itu mukhalafatul hawadithi. Pertanyaan keempat. Lalu pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, alamatnya di mana? Kalau Wahabi jawabnya alamatnya di Arash. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Wahabi ditanya, Wahabi, pukul 3 itu kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus, kira-kira Tuhan itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Mereka bingung, karena bingung mereka jawab, ya turun teruslah sesuai waktu daerah masing-masing. Lalu kalau turun terus, naiknya kapan? Karena turun ini gak sempurna tanpa naik. Mereka gak bisa jawab. Kalau ahlus sunnah kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Allah ada di Arsy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh mereka. Kalau ahlus sunnah ditanya alamat Tuhan di mana? Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan seseorang yang membatasi atau menciptakan. Mengapa gak butuh tempat? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat, dan tempatnya harus enak, ada kipas-kipasnya ya. Kalau tempat ada AC-nya, kalau tempatnya gak enak, kita gak tahan, ingin keluar. Kalau tempatnya enak, ada AC-nya, ada kipas, bawaannya agak ngantuk. Ini kita, karena kita manusia, bukan Tuhan. La ta'khudhuhu sinatun. Karenanya kalau ada jamaah ngaji kok ngantuk-ngantuk, jawab aja, Ustaz, saya ini bukan Tuhan. Yang gak ngantuk itu Tuhan. Di dalam ayat kursi. Caranya begitu. Ini buktilah kalau kita bukan Tuhan. Ini ya, dalilnya seperti itu. Nah kalau ahlus sunnah menyikapi Wahabi yang beriktikad Allah ada di Arsy, kita berpendapat Wahabi yang beriktikad Tuhan ada di Arsy tidak kafir, tetapi sesat dan menyesat. Sesat dan menyesatkan hukumnya dosa besar, lebih besar daripada berzina dan mencuri. Dosanya iktikad seperti itu. Mengapa mereka sesat dan menyesatkan? Karena Arsy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Harus tahu kita itu. Ini mereka mengatakan Tuhan itu bertempat, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Ya kamu cuma nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang namanya bertempat itu kan bahaya. Itu berarti kan merendahkan Allah, butuh pada tempat, suul adab kepada Allah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu artinya, kalau definisi secara lafzi, secara lafaz ya, ahlun itu artinya pengikut, ahlun itu artinya pengikut. Lalu sunnah, sunnah itu artinya kata Qasim Asy'ari, as-sunnah lughatan at-tariqah. Sunnah itu secara bahasa adalah jalan. Wa syar'an secara syarat ismun dit tariqatil mardiyah al-mas'lukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghayruhu mimman huwa alamun fid din as-sahabah radhiyallahu anhum. Jalan yang diridhai oleh Allah, yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tokoh-tokoh panutan dalam agama seperti para sahabat. Jadi ahlus sunnah itu orang yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah. Lalu jamaah, jamaah itu artinya apa? Jamaah itu kebalikan dari furqah. Furqah itu artinya perpecahan. Jamaah artinya berarti menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan. Itu namanya jamaah. Yang dimaksud menjaga kebersamaan dan kerukunan itu artinya apa? Pertama, mereka golongan mayoritas. Itu jamaah ya, karena di dalam hadis disebutkan as-sabatul aqwam. Yang kedua, selain golongan mayoritas, jamaah itu antara yang satu dengan yang lain tidak saling menyesatkan dan tidak saling mengkafirkan. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, dan ini ciri-ciri berjamaah. Ini ciri-ciri berjamaah. Jadi memang seperti itu. Nah dengan demikian, karena ahlus sunnah wal jamaah ini adalah golongan yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah, serta selalu menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan.
Mereka juga mengikuti golongan mayoritas sejak dulu sampai sekarang. Antara yang satu dengan yang lain, walaupun berbeda pendapat, tidak saling menyesatkan, apalagi mensyirikan, apalagi mengkafirkan. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau keluar dari mazhab yang 4 ini atau tidak bermazhab, berarti aliran sesat. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, Asy'ari, Maturidi. Kalau tak ikut dari salah satunya, berarti sesat. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan thariqahnya macam-macam, ada thariqah Syadzaliyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Rifaiyah, Syatariyah, Tijaniyah dan lain-lain. Tapi mazhabnya Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau orang-orang Wahabi sudah pasti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Jamaahnya nggak ada. Mereka ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaahnya nggak ada. Kalau bikin pengajian di masjid, jamaahnya dari mana-mana. Nanti pindah masjid lagi, ya itu lagi orangnya. Dan nanti pulangnya dapat amplop. Cuma walaupun nggak ada jamaahnya, dapat amplop terus. Jamaahnya dapat amplop. Kalau kita ini jangankan jamaah, yasinan aja jamaahnya, masya Allah. Itu baru kelas RT. Kita ini kan banyak. Jadi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Ajaran mereka tidak diridhoi oleh Allah. Mengapa nggak diridhoi? Nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mereka juga tidak mengikuti ajaran para sahabat. Wahabi ini juga bukan golongan mayoritas, tetapi kelompok minoritas. Yang namanya jamaah itu artinya kuat. Kuat itu kalau kalau minoritas lemah, gak kuat. Ini dalil kalau kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal